Shalom teman-teman sekolah minggu Gereja Kristus Jawaban. Semua sudah siap ya? Sudah mandi kan? Sudah rapi? David juga udah rapi nih. So, sekarang langsung aja mulai ibadahnya yuk. Let's go! Shalom adik-adik semua. Shalom Kak Jessica. Shalom Kak Indah. Gimana nih, kerjaan Kak Indah udah selesai belum? Belum nih. Lagi dikit. Kak Jessica gimana? Belum juga. Masih banyak yang belum, Kak. Udah kalau gitu kita sambil istirahat dan memuji Tuhan aja bersama adik-adik di rumah yang sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ayo, Kak. Nah, ayo adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Are you ready? Yes, I am. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go! Ayo adik-adik, kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya, dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, dia berkuasa. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya,
Tuhan selalu membuat kita bersuka cita ya Kak? Pastinya dong. Ngomong-ngomong capek juga ya Kak membangun bangunan yang besar ini. Iya capek, tapi tetap semangat Kak Jessica. Pasti kita selesai. Nah ngomong-ngomong adik-adik di rumah, tahu nggak kakak-kakak ini lagi kerja membangun apa ya? Sepertinya yang di rumah ada yang jawab buat rumah Kak. Wih, pinter, bener, rumah. Tapi rumah siapa yo? Kita membangun rumah. Nah, adik-adik bisa tahu jawabannya dalam firman hari ini yang dibawakan oleh Karipka. Sekarang kita siapkan hati, ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Engkau berikan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Karipka yang akan membawakan firman, biarlah semua berasal dari Engkau saja. Jika masih ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu, kami satukan hati memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan, usir keluar. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman pada hari ini kami bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Karipka percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat, kuat, ada sukacita dan damai sejahtera. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Nih adik-adik, Karipka punya pertanyaan. Apakah menurut adik-adik rumah itu penting? Coba adik-adik lihat sekelilingnya. Ada sampah berserakan nggak? Tentunya tidak. Adik-adik pasti menjaga kebersihan rumah adik-adik. Supaya adik-adik betah tinggal di rumah. Ada rasa nyaman untuk tinggal di rumah. Apalagi di masa adik-adik harus belajar dari rumah. Adik-adik belajar online ya dari rumah. Pasti adik-adik menyiapkan tempat belajar yang khusus. Sehingga pada saat mendengarkan guru mengajar, adik-adik bisa berkonsentrasi. Begitu juga dengan Raja Salomo. Dia mempunyai kerinduan untuk membangun bait Allah. Adik-adik tahu bait Allah itu apa? Bait Allah bisa juga disebut rumah Allah atau bisa disebut juga gereja. Nah, bagaimana Raja Salomo membangun rumah bagi Tuhan? Dan berapa lama Raja Salomo membangun rumah bagi Tuhan? Yuk kita dengarkan video berikut dengan baik. Ting ting. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo.
Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram, serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Adik-adik sudah mendengarkan kan video yang tadi dengan baik dan berkonsentrasi penuh? Nah, adik-adik udah tahu dong jawabannya. Bagaimana Raja Salomo membangun rumah bagi Tuhan. Ternyata gedung gereja itu penting ya adik-adik. Mengapa penting? Karena gedung gereja itu memberikan rasa kesatuan. Sama kayak kalau ada orang yang bertanya sama adik-adik, sekolah di mana? Saya sekolah di SD 1 Denpasar misalnya. Jadi pada saat ada orang bertanya, adik-adik bergereja di mana? Adik-adik bisa menjawab, saya bergereja di Gereja Kristus Jawaban. Dan mengapa gedung gereja itu penting? Karena bisa memberikan rasa aman. Kita bisa kumpul bersama-sama dengan aman adik-adik. Dan juga gedung gereja itu menarik untuk orang lain untuk datang dan ikut beribadah. Tapi adik-adik nggak usah khawatir. Beribadah tidak hanya bisa dilakukan di gereja, tetapi ibadah juga bisa dilakukan di rumah, di sekolah. Nah, nih adik-adik, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, beserta matahari, bintang, dan bulan yang disebut galaksi. Terlalu besar untuk Tuhan hanya tinggal di sebuah gedung saja. Kenapa gitu Kak Ripka? Iya, karena Tuhan itu maha besar adik-adik. Jadi kalau adik-adik mempunyai kerinduan supaya Tuhan hadir, adik-adik harus melakukan sesuatu, memberikan yang terbaik. Gimana caranya untuk manggil Tuhan? Kan kita nggak bisa lihat dengan mata kita, Kak Ripka. Melalui SMS, melalui WhatsApp, kirim pesan, atau kirim surat undangan untuk undang Tuhan.
Enggak adik-adik. Adik-adik harus memberikan yang terbaik pada saat pujian. Misal kalau pujian adik-adik itu kalau angkat tangan ya angkat tangan yang tinggi. Kalau ada melompat ya melompat. Kalau adik-adik bertepuk tangan yang semangat. Tapi jangan pernah melakukan ini ya. Kalau pada saat pujian adik-adik cuma seperti ini. Terus ada yang tepuk tangan seperti ini. Wajahnya udah kemana gitu. Nggak boleh adik-adik. Kalau adik-adik mau Tuhan Yesus hadir di rumah adik-adik, hadir di hidup adik-adik, adik-adik harus memberikan yang terbaik. Sekarang adik-adik kita sama-sama mau menyanyikan sebuah lagu. Adik-adik ada yang tahu nggak? Gereja bukanlah gedungnya. Karipka punya gerakannya loh. Ayo siapin tangannya. Seperti ini ya. Nanti kalau ada kata gedung, tangannya seperti ini. Kalau ada kata menara, tangannya seperti ini. Kalau ada kata bukalah pintu, pintunya lihatlah di dalamnya seperti ini. Kita nyanyi ya sama-sama. 1, 2, 3. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ayo lagi sekali, yang keras ya adik-adik. 1, 2, 3. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya, ayo sama-sama katakan dengan Kak Ripka. Saya adalah gerejanya Tuhan. Kamu adalah gerejanya Tuhan. Saya mau mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saya dan di rumah saya dan di keluarga saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Good job, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadi adik-adik sudah tahu belum rumah siapa yang tadi dibangun ya? Wah, pintar. Yang benar, rumah Tuhan. Seperti kata firman tadi, Tuhan itu hadir di tempat yang kita sediakan buat Tuhan hadir. Jadi, gimana kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Kita harus menghormati Tuhan. Caranya gimana? Dengan hati yang tulus, sukacita, sudah siap ibadah dengan baju yang rapi. Terus berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Benar, contohnya itu salah satunya. Seneng kan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Nah adik-adik, coba mungkin adik-adik punya ide lainnya gimana cara kita menghormati kehadiran Tuhan ya? Adik-adik bisa tanya sama orang tua di rumah juga ya. Iya, sekarang kita hafalkan firman Tuhan agar menjadi ingatan di dalam hati kita. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ayo kita ulangi sekali lagi dengan gerakan bersama Kak Jessica dan Kak Indah. 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya David mengajak teman-teman untuk berkreativitas. Hari ini kita akan membuat topi seperti punya David dan kakak-kakak tadi. Sudah siap bahan-bahannya? Teman-teman bisa buat sesuai ukuran yang diinginkan ya. Mau besar, mau kecil, boleh. Kita langsung cek yuk cara buatnya.
Cukup mudah kan cara buatnya? Teman-teman bisa share hasilnya ke guru kelas masing-masing ya. Paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang kita akan intip keseruan aktivitas teman-teman minggu lalu. Ini dia videonya. Guru-guru GKJ, sekolah minggu, dan juga Tuhan memberkati teman-teman. Untuk coronanya bisa pergi dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Pasal 10 ayat 16a. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Lamalah bagiku. Akhirnya selesai juga ya Kak pembangunannya. Iya, dan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ingat ya, dalam setiap ibadah, adik-adik walaupun di rumah, Tuhan juga mau hadir. Oleh karena itu, hormati Tuhan dengan Mempersiapkan diri dengan baik, pakai baju rapi,
memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Betul David. Sekarang sebelum kita berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya jika kami menyiapkan hati kami yang terbaik, memberikan yang terbaik pada saat memuji Tuhan, pada saat menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kami percaya Tuhan Yesus akan hadir di dalam hidup kami, di rumah kami, di keluarga kami. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami seminggu ke depan ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya berkat dari surga, sukacita dari surga dan damai sejahtera ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu sukacita, tetap semangat, dan jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di ibadah anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.